Kok bisa ya para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat di dalam Al-Quran? Kan tinggal dihitung saja di 114 surah itu, setiap surah ada berapa ayat, terus ditotal, kan ketemu itu berapa. Masalah ini tidak sesederhana itu. Karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu tentang jumlah ayat Al-Quran, itu ada beberapa sebabnya. Masalah pertama adalah apakah basmalah itu termasuk ayat dalam suatu surah atau bukan. Di sini saja berarti sudah terbentang perbedaan 113 ayat. Karena memang basmalah itu ada di 113 surah. Sebab yang kedua adalah perbedaan pendapat tentang huruf-huruf muqatta'ah di awal setiap surah. Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Nun, dan seterusnya. Apakah itu terhitung ayat tersendiri atau masuk ke dalam gabungan ayat selanjutnya? Di sebab yang kedua ini saja paling tidak ada 29 perbedaan jumlah ayat antara yang memasukkan dengan yang tidak. Sebab yang ketiga adalah perbedaan pendapat dalam penomoran ayat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an dan kemudian beliau wakaf, berhenti, apakah itu masuk ayat atau tidak? Dan di situ kemudian para ahli qiraat berbeda pendapat. Ada yang mencantumkan ayat, ada yang tidak. Dan poin ketiga ini adalah yang paling banyak menyumbang perbedaan dalam total jumlah ayat Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa jumlah ayat Al-Qur'an itu 6.200-an ayat. Mereka hanya berbeda pendapat lebihnya berapa. Ada yang menyatakan 6.214, ada yang menyatakan 6.217, 236, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk ada yang berpendapat 6.666 ayat. Ini disebutkan misalnya dalam tafsir Al-Munir, kemudian dalam Nihayatul Zain, dan di beberapa kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Dari mana penghitungannya? Sampai sekarang itu masih menjadi rahasia, tetapi Syekh Wahbah Suhaili paling tidak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 6.666 ayat ini adalah bukan jumlah ayat secara penomoran, tetapi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Beliau menjelaskan misalnya Al-Quran itu mengandung 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 kabar gembira, 1000 ancaman, kemudian 1000 kabar orang-orang terdahulu, kemudian 1000 kisah untuk diambil ibrah. Selainnya beliau juga menjelaskan 100 berisi tentang doa, kemudian ada 100 ayat yang berisi tentang peristiwa ini, peristiwa itu, sehingga totalnya 6.666 ayat. Maka kita lihat perbedaan masalah dalam jumlah ayat Al-Quran ini bukan masalah apakah Al-Quran itu ada yang hilang, tidak. Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran tidak mengalami pengurangan satu huruf pun, juga tidak mengalami penambahan satu huruf pun. Jadi jangankan sampai satu ayat, satu kalimat, satu huruf saja, Al-Quran itu tidak ada penambahan atau pengurangan. Jadi perbedaan ini hanya masalah di penomoran saja. Dan ini masalah ijtihadiyah. Nah, kalau untuk menentukan penomoran Al-Quran saja adanya khilaf, lebih tidak mudah lagi tentunya untuk menyimpulkan hukum. Sehingga orang-orang lugu yang sering mengatakan, kenapa dalam Islam ada perbedaan pendapat? Kan tinggal dirujuk saja ayatnya, tinggal dilihat mana hadis yang paling sahih, selesai. Tidak sesederhana itu. Nah, sehingga mushaf yang sekarang kita pegang dengan penomoran itu adalah satu dari sekian banyak pendapat. Maka jangan heran kalau misalnya kita pergi ke suatu negeri, misalnya ke Afrika, mendapati penomoran ayat yang berbeda. Dan uniknya, ternyata walaupun nomor ayat itu berbeda-beda, memunculkan adanya keunikan angka-angka sebagaimana yang sudah banyak saya cantumkan di video-video sebelumnya.